Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama gue Ismail Sakarafi dan gue adalah pemikir amatiran. Jadi 1 tahun 1 bulan yang lalu gitu ya, gue mengetik gitu salah satu pemikiran-pemikiran gue yang pengen gue sampaikan dan gue akhirnya bisa menyampaikan apa yang gue pikirkan dalam bentuk sebuah PDF yang memiliki sekitar 8 lembar. Salah satu PDF gue nggak bisa ngomong PDF. PDF itu gue nggak tahu sih itu sebenarnya esai atau apa. Intinya gue bilang itu PDF aja. Gue ngebuat salah satu bukan karya juga, jadi pemikiran gue dengan judul Kita Belajar Untuk Siapa. Alasan gue memilih salah satu judul seperti itu gitu karena gue mikir karena itu merupakan salah satu pertanyaan terbesar gua selama gua hampir 12 tahun belajar. Buat kalian yang terutama orang yang seumuran gua ya, yang telah menyelesaikan studi belajar wajib belajar selama 12 tahun, mungkin ada yang bertanya seperti itu atau mungkin ada yang ngejalanin aja gitu ya. Kita belajar untuk siapa? Eh Gua berusaha mengkupas pertanyaan itu, gua berusaha menjawab semuanya dengan uh, uh, my knowledge yang very sedikit lah, ibaratnya campur-campur Inggris lagi. Jadi kayak gue berusaha ngejawab pertanyaan tersebut dengan pengetahuan gue yang terbatas. Gue berusaha untuk setidaknya berusaha menjelaskan kepada kalian apa yang gue pikirkan dan apa jawaban yang akan gue berikan jika ada seseorang yang menjawab kita belajar untuk siapa. Panjang juga sih sebenarnya, 8 lembar bukan salah satu jawaban yang pendek juga. Dan juga gue kayaknya bisa lebih dari itu, cuma gue gak tahu, belum kepikiran gitu ya. Karena gue mikirnya jawaban yang ingin gue sampaikan, gue buat meski 8 lembar terlihat panjang gitu, gue nggak mau lebih panjang lagi gitu, karena gue takut orang ngelihat, orang baca satu kertas aja, 1 lembar aja masih bingung gitu ya, apalagi yang baca 8 lembar gitu sih. Gue mikirnya kayak gitu. Gue juga bukan orang yang rajin belajar baca juga. Gue kadang ya beberapa menit lah, nggak sampai 10 menit, paling gue nyoba semenit, 2 menit, 3 menit untuk baca. Dan gue juga nggak bisa dipungkiri, gue juga kadang emang anaknya malas juga. Kalau ada info-info, gue malas, gak mau gue baca, gue mendingan nanya gitu daripada gue baca. I think ada beberapa yang memiliki penyakit seperti itu ya. Itu sedikit sedikit out of the topic gitulah ya. Kayak gue berusaha menjelaskan secara kulit luarnya aja gitu ya. Jadi gue ya seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu gue buat ngetik ya, dan gue akan berusaha membahas tulisan yang mau gue sampaikan satu persatu gitu. Oke, pertanyaannya adalah, gue mencari filenya dulu ya. Nah, ya gue udah ketemu. Jadi kita belajar untuk siapa? Oke, buat kalian yang ngebaca salah satu PDF gue ini, pada halaman pertama gue ngejelasin pada tahun 2015 ada seorang bocah yang dimarahi habis-habisan oleh seorang orang tuanya. Gue nggak tahu itu buat itu mungkin kayak campuran sih antara fiktif dan fakta, karena gue juga pernah ngerasain seperti itu, cuma
mau gua satirin gitu loh, kayak gua berusaha kayak membuat situasi tersebut itu fiktif, tapi itu berdasarkan pengalaman gua gitu. Buat baca aja. Jadi intinya adalah menurut gua kita kehilangan pertanyaan terbesar gitu. Pertanyaan terbesar yang menurut gua salah satu poin terpenting dalam kita untuk menuntut ilmu. Titik terpentingnya adalah kita belajar untuk siapa. Uh, kita kasih contoh ya. Misalnya, lu mau makan gitu, lu mau minum, atau lu mau main game gitu. Sebenarnya lu tuh main game karena spontan kayak main game, makan, minum, atau ada alasannya. Pasti dong semuanya itu yang lu lakuin itu pasti ada alasannya. Lu makan karena alasannya lapar, ya kan? Lu minum alasannya haus. Lu main game alasannya gabut gitu ya. Karena lu gabut akhirnya lu main game ya. Dan menurut gua kita harus mengaplikasikan cara belajar kita dengan seperti itu. Kebanyakan dari kita belajar karena memang menjalani aja, 12 tahun menjalani. Kita belajar untuk siapa dan kenapa gitu. Pertanyaan yang menurut gua harus gua tanyakan kepada diri gua sendiri. Kita tuh belajar untuk apa? Kita belajar 12 tahun untuk apa? Kita belajar fisika, biologi buat anak MIPA. Kita belajar sosiologi, ekonomi bagi anak IPS dan lain sebagainya. Kita itu belajar untuk siapa? Ide apa yang memunculkan lu untuk memotivasi diri lu untuk belajar? Menurut gua itu yang terpenting sih. Bukan masalah gua orang yang gua jago gua belajar banget, gua anak belajar banget. No, gua anak terlihat benar-benar anak-anak malas gitu. Dan pertanyaannya adalah kita harus mengerti bahwasanya belajar itu adalah substansial. Substansial maksudnya adalah suatu substansi yang pokok gitu, dari atau unsur kita untuk menjadi manusia. Karena manusia itu merupakan makhluk yang bisa mengembangkan dari cara mereka belajar. Jadi maksudnya gini, lu bisa berkembang gitu jadi manusia yang seutuhnya kalau lu belajar. Bukan berarti lu belajar karena lu sekolah, belajar karena lu manusia. That's the thing. Menurut gua itu poin terpenting yang menurut gua salah satu cara kita untuk belajar secara filosofil lah gitu ibaratnya. Kita belajar karena kita manusia. Kita belajar karena kita menjadi diri kita sendiri. Kita belajar karena kita ingin berkembang. Bukan kita belajar karena disuruh orang tua. Kita belajar bukan karena kita sekolah. Kita belajar bukan karena kita mendapatkan nilai bagus. Itu merupakan reward. Of course, itu reward. Tapi ketika kita melihat reward, kita kehilangan prosesnya. Padahal, belajar itu yang terpenting adalah prosesnya, bukan hasilnya. Itu yang menurut gue terpenting. Karena banyak orang yang belajar itu mereka bertanya hasilnya kayak gimana, bukan bertanya bagaimana prosesnya. Kita diajarkan dan kita dibentuk seperti itu. Kita lebih berorientasi pada beda sebenarnya. Kalau kita mau menentukan mimpi kita harus lihat akhirnya gitu. Kita harus mengarah akhirnya. Kalau misalnya belajar, kita arah prosesnya, bukan akhirnya. Karena belajar dan bermimpi itu beda. Tapi memiliki poin yang penting gitu. Intinya, kalau kita nggak belajar, maka mimpi kita akan semakin jauh. Tetapi, walaupun itu bermimpi dan belajar merupakan dua hal yang penting, tetapi dua hal ini bukan berarti
sama gitu. Karena belajar itu tentang, seperti yang gue bilang, belajar itu tentang proses, dan bermimpi itu tentang akhir. Itu yang harus kita tulis. Karena di sini gue mau sarkas banget, karena gue sarkasnya begini. Kita belajar, of course, ujian gitu, karena ujian. Ketika kita belajar melihat pada orientasi akhir, kalau kita ngelihat belajar, gue ulangin ya, ketika kita belajar melihat akhir gitu, tanpa melihat proses. Ketika kita belajar fokus pada akhir, bukan fokus pada proses. Ketika kita lebih sering melihat akhirnya daripada lihat prosesnya. Padahal kita harus mencapai akhir. Kalau kita kan mau mencapai akhir itu ya, kita mencapai akhir kan harus berproses dulu. Gitu. Kalau kita lihat akhirnya terus, maka prosesnya akan bog down. Gitu. Berhenti di situ. Gitu. Itu yang mau gue tanamkan gitu. Kalau misalnya buat kalian yang nonton gitu. Oke. Selanjutnya, oke. Lu baca aja ya. Banyak banget yang mau gue sampaikan. Itu salah satu poin pentingnya gitu. Ya. Nah, salah satunya nih. Apakah belajar harus dikaitkan dengan nilai bagus dan mendapatkan ranking? Apakah belajar hanya menghafal materi-materi saja? Lalu apakah ada life-changing experience dari belajar itu sendiri? Dan yang terpenting adalah kita belajar untuk siapa? Gue nggak mau spoiler jawaban gue dari kita belajar untuk siapa. Ya, gue nggak mau. Gue nggak mau, ibaratnya nggak mau ngebahas gitu, jawab. Gue mau ngejelasin apakah belajar harus berkaitan dengan nilai bagus. Sorry, gimana? Apakah belajar harus berkaitan dengan nilai bagus dan mendapatkan ranking gini? Belajar harus berkaitan dengan nilai bagus dan mendapatkan ranking. Orang ranking dan nilai bagus pasti belajar ya gitu. Enggak. Menurut gua kalau ngomongin nilai bagus dan mendapatkan ranking itu kan hasil dari belajar. Mindset itulah yang kita tanam, sayangnya, dari kita kecil. Kita belajar harus mendapatkan nilai bagus dan mendapatkan ranking seperti, kayaknya gue udah bahas sih, ini udah bahas. Tapi intinya adalah belajar itu harus proses, dan belajar itu tentang proses lah, proses gitu. Karena percuma lu dapat nilai bagus, lu mendapatkan ranking, tapi ditanya kita belajar untuk siapa, bingung. Life changing experience apa yang kita dapat gitu. Ketika nilai bagus dan mendapatkan ranking merupakan life changing experience, menurut gue itu berarti tandanya lu ngelihat akhir, bukan ngelihat proses. Karena belajar mendapatkan nilai bagus dan mendapatkan ranking terlalu apa ya namanya? Ibaratnya kalau air itu nggak dalam, harus lebih dalam. Gitu. Karena kalau orang yang benar-benar orientasi belajarnya proses, mereka nggak bakal jawab kayak gitu. Gitu. Dan juga, lalu apakah life changing experience dari belajar itu sendiri? Ini yang mau gue tekankan. Kalau kita berorientasi terhadap proses jika kita belajar, jika kita berorientasi pada life change proses, berorientasi pada proses, maka kita secara tidak langsung, kita nggak harus cari. Lu belajar ini, gue cari mana nih life changing experience, nih mana life changing, no, nggak ada. Lu nggak bakal nemu. Mereka datang karena mereka datang tidak diundang dan tidak diajak, gitu ya. Jadi dia datang sendiri. Lu bakal ketemu kalau lu berorientasi pada proses. Lu bakal ketemu life changing experience dari belajar lu sendiri. Maupun lu belajar MTK, fisika, dan lain sebagainya, lu pasti bakal dapet life changing experience dari belajar lu itu. Oke, selanjutnya belajar identik dengan membaca buku, menulis, menghitung, menghafal, dan lain sebagainya. Menurut gue belajar bukan kayak gitu aja menurut gue. Karena belajar itu lebih dari itu, kata gue gitu kan. Belajar itu mengenai bagaimana kita berusaha menikmati atau bagaimana kita mengambil informasi yang sebanyak-banyaknya
memperbaiki kesalahan sebanyak-banyaknya, dan tentu saja mengubah diri kita menjadi lebih baik. Menurut gue, belajar bukan identik buku, nulis, menghitung, menghafal, tapi belajar identik dengan berpikir. Percuma kita membaca buku, menulis, menghitung, menghafal, tetapi kita nggak ngambil sisi pentingnya. Jika kita belajar, kita menghafal, misalnya, kita menghafal suatu materi A, kita nggak dapat apa-apa kalau kita menghafal terus. Jika kita tidak mengambil intisarinya, intisari dari pembelajaran itu. Itulah problemnya. Kita banyak membaca, kita banyak menulis, kita bahkan banyak menghitung, kita pun banyak menghafal. Tetapi dari sikap itu kita ngelihat akhir, seperti gua omongin balik lagi gitu. Kita melihat akhir. Misalnya lu ngehafal materi A, lu menghafal dengan pemikiran gua pengen selesai, gue pengen gak dihafal lagi, gue pengen selesai. Itu dong masalahnya. Itu yang membuat orang setelah menghafal mengerjakan lupakan. Karena pemikiran itu merupakan pemikiran dari hasil yang ditanamkan. Pemikiran di mana belajar melihat pada akhir, bukan dari prosesnya. Gitu. Jadi menurut gue, apakah belajar tentang membaca, menulis, dan menghitung? Bukan. Belajar itu tentang berpikir. Makanya membaca buku penting juga, tapi kita harus berpikir juga. Berkritis gitu. Menulis juga boleh menulis, tapi harus berpikir juga. Menghitung juga boleh, tapi kita harus hitung. Harus kita pikirin juga. Kita cari nilai penting yang harus kita ambil dan kita kaji oleh diri kita sendiri. Tuh. Selanjutnya adalah, namun apakah arti dari pembelajaran itu sendiri? Menurut gue nggak bisa komen seperti itu. Pertama, kenapa? Pertama, setiap orang punya nilai masing-masing. Setiap orang punya pemikiran masing-masing, punya opini masing-masing tentang arti dari belajar itu sendiri. Menurut gue, arti dari pembelajaran itu merupakan sama kayak maksudnya arti dari pembelajaran itu bervariasi. Orang si A belum tentu sama dengan orang yang B dalam segi arti pembelajaran. Si A belum tentu memiliki opini yang sama tentang belajar dengan orang si B. Karena arti pembelajaran itu, ya tadi, itu yang kita akan dapatkan jika kita belajar melihat proses. Kita akan menemukan arti dari belajar itu sendiri tanpa melihat orang lain gitu. Karena gue bilang, apakah arti dari pembelajaran itu sendiri, gue nggak bisa jawab. Justru gue menyarankan kalian semua untuk mencarinya sendiri dengan belajar berorientasi pada proses. Gitu. Jadi itu sih yang pengen gue kasih. Nah gini, oke nih ada yang penting nih. Dengan manusia yang telah mencapai pembelajaran, semakin banyak mereka belajar, semakin mereka mengetahui ketidakmampuan mereka. Itulah yang terpenting dari hasil proses dari belajar itu sendiri. Ketika kita melihat bahwasanya ilmu pengetahuan itu sangat luas. Dan juga ilmu pengetahuan itu bukan saja tentang kita untuk mempelajarinya, karena terlalu luas gitu. Dan saking luasnya kita diajarkan untuk belajar sebanyak-banyaknya. Karena saking luasnya. Jika kita belajar karena kita melihat orientasi akhirnya kita puas dong. Kayak misalnya, at least kalau lu melihat akhir, orientasi pada akhir, lu pada akhirnya ya lu belajar nih. Misalnya lu seorang yang rajin dan tapi rajin banget suka belajar, tapi lu berorientasi pada akhir. Ketika lu udah mencapai akhir, lu bakalan sombong gitu loh. Lu bakal puas dengan diri lu sendiri. Padahal
Ilmu pengetahuan itu luas. Makanya lu itu disuruh untuk belajar melihat pada proses. Karena belajar melihat secara proses membuat kita tahu bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Kita mengetahui ketidakmampuan kita. Sering kita belajar, maka sering kita tahu kekurangan kita. Dan kita menjadi rendah diri. Semakin mengerti kita bahwa semua orang itu sama gitu. Semakin kita belajar, semakin adanya jembatan antara perspektif yang bisa kita kaji dan kita pelajari gitu. Mungkin itu sih poin yang mau gue sampaikan. Itu saja sih ya, kayak kurang lebihnya mohon maaf ya guys. Mungkin terlalu pusing juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.